Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa BKS TV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi pada saat ini dalam acara Kultum di bulan suci yang penuh makna dan arti. Saat ini kita akan mengambil tema tentang menjadi muslim sejati, menjadi umat Nabi yang paripurna, menjadi umat Nabi yang menjadi teladan bagi lainnya. Intinya bagaimanakah menjadi umat Rasulullah SAW yang terbaik itu. Banyak hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang harapan Rasulullah dari umatnya agar menjadi umat terbaik. Di antaranya adalah hadis Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau ingin dianggap manusia terbaik, muslim terbaik di hadapan Allah dan di hadapan Rasul, maka jadilah pembelajar dan pengajar Al-Quran. Belajar apapun dan mengajar apapun di antara sekian banyak pelajaran, sekian banyak materi, sekian banyak tema, kalau ujung-ujungnya kembali kepada Al-Quran, ujung-ujungnya dipelajari yang diajarkan adalah Al-Quran, maka semua kegiatan belajar mengajar kita itu adalah belajar mengajar terbaik di antara pelajaran yang ada yang kita pernah pelajari. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tidak ada hubungannya lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada landasan-landasan syar'i yang kepada Allah Subhanahu wa taala mereka sandarkan, maka ini seperti sia-sia, omong kosong. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang berdakwah menuju Allah itu adalah ungkapannya terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang terbaik di antara manusia ini daripada orang yang berdakwah? Maka jawabannya tidak ada. Hanya orang berdakwah mengajak orang lain menuju Allah, menuju Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Itulah manusia terbaik di antara sekian banyak manusia. Sehingga jangan sia-siakan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak Al-Quran sekaligus mengajarkannya. Maka kita akan menjadi manusia terbaik di hadapannya. Yang kedua adalah orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau akhlak dan etikanya terjaga. Jadi sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sekuasa apapun kita, sedahsyat apapun kita, ya nggak ada apa-apanya kalau tidak beretika. Itulah sebabnya orang itu dilihat dari etikanya, bukan oleh harta benda dan kedudukannya, bukan oleh tampang dan posisinya, tetapi bagaimana akhlak dan etikanya. Makanya etika itu di atas ilmu. Etika itu di atas hukum. Al-adab qabla al-ilmi. Adab itu sebelum ilmu. Maka banyak ulama dahulu mempelajari adab lebih lama daripada mempelajari ilmu. Ya, lebih lama daripada mempelajari ilmu. Imam Ibnu Mubarak selama 50 tahun beliau belajar, itu 30 tahun belajar adab, 20 tahun belajar ilmu. Begitu pula Imam Malik. Banyak mempelajari adab terlebih dahulu. Begitu pula Imam Syafi'i mempelajari adabnya Imam Malik daripada mempelajari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Ini semua menunjukkan bahwa orang terbaik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik etikanya. Khiyarukum, ya kata Rasulullah SAW, ahasinukum akhlaqan idza faqihu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya apabila dia paham terhadap kehidupan ini. Tapi bagi mereka yang nggak paham terhadap kehidupan, etika nggak penting, moral nggak penting, adab nggak penting. Yang penting menang dengan menghalalkan segala cara tanpa melihat etika, tanpa melihat adab di antara kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapakah manusia terbaik? Siapakah umat terbaik di hadapan Allah dan di hadapan Rasul? Adalah mereka yang banyak dinantikan kebaikannya dan dirasa aman kedatangannya. Jadi orang terbaik itu apabila banyak dirindukan oleh masyarakat kebaikannya.
Wah, saya ingin ketemu ustadz ini, pingin ketemu ustadz itu, kepingin ketemu Habib ini, kepingin ketemu Buya ini, ajengan ini, dan tuan guru ini. Kenapa? Karena kalau beliau datang, manfaatnya lebih besar buat saya. Saya dapat ilmunya, dapat adabnya, dapat etikanya, dapat ya kebaikannya dan kesolehannya. Kalau dia orang kaya, dapat kedermawanannya. Kalau dia orang berkuasa, dapat manfaatnya. Nah, itu semuanya orang terbaik kalau dia diharapkan dan dirindukan oleh banyak orang kebaikannya. Berarti kebalikannya, orang paling jahat adalah yang ditakuti kejahatannya. Kita nggak nyaman bertemu dengan dia. Kita nggak enak kalau ketemu dengan dia, kita takut terhadap kejahatannya. Wah, datang dia ini, membahayakan buat kehidupan saya. Nah, kalau yang datang adalah orang yang memang dirindukan kehadirannya, bikin nyaman. Bikin tenang, bikin enak hidup ini. Ya, makanya orang yang baik itu adalah kita kalau melihat wajahnya saja kita ingat kepada Allah. Jadi kalau kita ketemu orang soleh, itu langsung yang kita ingat adalah Allah Subhanahu Wa Taala karena kesolehannya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang kalau kita ketemu sama dia, gitu ya, jengkel. Dia lagi nih, mukanya udah serem, mukanya udah nggak bersahabat, mukanya bikin horor. Nah, itu bukan orang yang terbaik. Orang yang terbaik adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan tidak diharapkan kejahatannya. Dia tidak dikenal orang jahat tetapi dikenal sebagai orang baik. Yang ketiga adalah orang yang baik kepada keluarganya. Bersikap baik dalam pergaulan sehari-hari di rumahnya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada cucunya, dan seluruh keluarganya. Tidak ada yang pilih kasih, tidak ada yang diadu domba, tidak ada yang difitnah, tidak ada yang dibully, tidak ada yang dianiaya, tidak terjadi KDRT. Itu adalah manusia-manusia terbaik. Umat-umat terbaik kalau dia adalah berbuat baik kepada keluarganya. Dan ini yang akan menjadi contoh bagi kita semua. Maka kita bertanggung jawab untuk menyelamatkan keluarga kita dari segala macam bencana. Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Karena kita yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan mereka dari bahaya dan ancaman api neraka yang bisa jadi menimpa kita semua. Yang berikutnya adalah manusia terbaik di hadapan Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW apabila dia dermawan dengan memberikan makan kepada mereka yang saat ini membutuhkan, terutama saudara-saudara kita di Palestina yang sudah lama menderita lapar dan dahaga sebelum puasa Ramadan tiba. Bahkan itu sudah menjadi hidup mereka biasa seperti itu, lapar dan dahaga karena kekurangan pasokan makanan, kalaupun ada terbatas sekali karena dibombardir, dicegat, ditembaki, dihujani peluru oleh musuh-musuh Islam yang salah satunya yang terjadi di sana adalah Israel. Maka yang terbaik di antara kita apabila memberikan makanan. Ya, yang kata Rasulullah SAW bahwa yang di antara yang perlu dilakukan termasuk memberikan makan dan memberikan ucapan salam, ya, afsus salam bainakum wa at'imut ta'am, ya, wasilu al arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Bahwa manusia terbaik itu kalau menebar kedamaian dengan mengucapkan salam, memberikan santunan dan berupa makanan, terutama di bulan Ramadan memberikan iftar, kemudian dia menyambung silaturahim dan menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada seluruh manusia, maka dengan modal itu semua insya Allah akan masuk surga. Yang berikutnya adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Itulah manusia-manusia terbaik di mata Allah dan di mata Rasulullah SAW, yaitu khairun nasi man tala umruhu wa ahsuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'amaluhu. Sebaik-baik manusia, panjang umurnya, baik perbuatannya, sejahat manusia, jelek, ya, atau panjang umurnya tapi jelek amalnya. Jangan sampai itu yang menjadi kebiasaan kita. Yang terakhir adalah anfa'uhum linnas. Orang yang paling manfaat. Dimanapun dia berada, orang bisa memanfaatkan kebaikannya. Di rumah lebih manfaat, di keluarga besar bermanfaat, di tengah masyarakat manfaat, di kantor manfaat, di perjalanan manfaat. Dimanapun kita berada pasti menebar energi positif kepada orang lain. Dan inilah
yang menjadi harapan semua manusia, sehingga inilah manusia terbaik di mata Allah dan Rasulnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qaribun basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.